Siapakah dari Anda yang pernah atau bahkan sedang mengalami suatu ketakutan akan sesuatu hal, dan apa yang Anda takutkan itu justru terjadi? Saya pernah mengalaminya, dan saya rasa banyak orang juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, kali ini izinkan saya untuk sharing bagaimana caranya mengatasi ketakutan tersebut. Akhir-akhir ini ketakutan apa yang biasanya melintas di benak atau pikiran Anda? Coba ingat-ingat, ketakutan apa? Apakah itu sesuatu yang traumatik? Ataukah sesuatu yang ditanamkan ke dalam batin dan pikiran Anda secara tidak sengaja? Maksudnya begini. Ketika kecil, orang tua atau orang dewasa di lingkungan Anda, ada yang gemar menakut-nakuti dengan kalimat ancaman seperti ini. Awas, kalau tidak habis makannya, nanti kamu dibawa orang gila. Atau kalau kamu mau nurut ayah atau ibu, nanti bla 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 bla. Jadi ancamannya selalu kalau kamu tidak mau atau tidak, maka akan begini ya. Sehingga ancaman-ancaman seperti itu akhirnya membekas di benak Anda dan kemudian menjadi ketakutan tersendiri. Atau Anda mungkin memang mengalami suatu kejadian yang traumatis dan itu terus berulang di kepala Anda. Sehingga semakin hari, semakin lama semakin kuat. Sobat, percayalah, setiap dari kita pasti memiliki ketakutan. Itu bukan sesuatu yang aneh atau salah atau Anda salah, enggak. Hanya saja kadar ketakutan setiap orang itu berbeda. Namun apapun penyebabnya, dan dengan tekad yang kuat dan cara yang benar, energi ketakutan itu bisa dilemahkan atau bahkan dihilangkan. Sobat, tahukah Anda, semakin ketakutan itu menghantui kita, maka energinya semakin besar. Akhirnya menguasai perilaku kita, pikiran kita, juga emosi kita. Memang sih kebanyakan dari kita belum atau bahkan tidak diajarkan bagaimana menghadapinya atau menyelesaikannya dengan cara yang sehat dan bijaksana. Ya karena memang ini tidak diajarkan di kurikulum sekolah, jadi wajar setiap orang, tidak semua orang memahaminya. Yuk kita renungkan dua pertanyaan berikut ini. Bagaimana jika Anda masih memiliki rasa takut, namun tidak merasa seperti orang yang lemah atau kalah karena ketakutan tersebut? Yang kedua, bagaimana jika rasa takut itu justru mendorong Anda menjadi pribadi yang semakin kuat, tegar, dan bijaksana? Jadi bukannya merasa tidak berdaya atau menjadi korban atas kehidupan apapun. Silakan renungkan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya Anda memberdayakan diri Anda meskipun masih ada ketakutan itu? Sobat, coba ingat ya, bahwa sebenarnya ketakutan itu Anda pelajari ketika Anda masih kecil. Anda merasa tidak berdaya waktu itu. Karena memang masih ringkih ya, namanya juga anak kecil. Jadi otak Anda menghubungkan rasa takut dengan perasaan tidak berdaya. Saya ulangi lagi. Otak Anda menghubungkan rasa takut dengan perasaan tidak berdaya yang mulai Anda alami sejak kanak-kanak. Pikiran bawah sadar Anda mengasosiasikan atau menerjemahkan ketakutan adalah ketidakberdayaan. Saya ulangi lagi. Pikiran bawah sadar Anda
kemudian mengasosiasikan atau menerjemahkan bahwa ketakutan itu adalah ketidakberdayaan. Sedangkan otak primitif kita akan selalu menghindari ketidakberdayaan, sesuatu yang menakutkan itu. Karena ketakutan itu merupakan ancaman yang membuat kita tidak berdaya. Nah, ini rahasianya. Jika Anda memutuskan hubungan ketakutan dengan ketidakberdayaan, tiba-tiba dunia berubah. Mengapa? Karena berbagai reaksi ketakutan itu justru menguatkan ketakutan terhadap apa yang kita takutkan terjadi. Bingung ya? Gini loh maksudnya. Oke, jadi reaksi kita terhadap ketakutan memberi energi yang lebih besar terhadap ketakutan itu. Nah, sehingga energi ketakutan kita semakin lama semakin besar atau kuat. Jika hanya dengan mengingatnya saja, jantung Anda bisa berdetak lebih cepat, nafas tersengal-sengal, dan bahkan tubuh bisa membeku karena apa yang kita takutkan seakan-akan benar-benar terjadi. Ini ilustrasinya. Anda mungkin pernah melihat gambar atau bahkan mendengar cerita gajah besar yang gak bisa kemana-mana hanya karena tali yang diikatkan pada tiang kecil di tanah. Jadi tali itu diikatkan di salah satu kakinya, kemudian diikat lagi ke mungkin pasak atau tiang kecil yang ditancapkan ke tanah. Kadang-kadang malah nggak ditancapkan, dikeletakin gitu aja. Sebenarnya dengan kekuatan dia sebagai seorang gajah yang sudah dewasa, dengan mudah dia akan mencabut dengan sekali sentakan dan dia bisa pergi kemana saja dia mau. Tapi kenapa ya dia tidak membuat atau tidak melakukannya? Karena dia berpikir bahwa dia tidak bisa. Ingat, dia berpikir bahwa dia tidak bisa sehingga semua energinya atau pikirannya itu mendrive atau mempengaruhi dirinya bahwa ya sudah saya nggak bisa kemana-mana. Ketika dia masih bayi, pelatihnya hanya menggunakan tali dan sebatang kayu untuk mengikatnya. Bahkan mungkin juga sebuah pohon kering yang ditancapkan ke tanah memang cukup kuat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Dari situ dia belajar bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia belajar bahwa dia tidak berdaya atas tali dan tiang itu. Dan otaknya langsung membuat asumsi bahwa situasi itu selalu benar. Selamanya. Jadi, setiap kali dia diikat dan merasakan tali itu serta tiang, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi kemanapun. Seperti cara berpikir gajah tersebut, Anda juga mungkin belajar bahwa ketika Anda merasa ketakutan, Anda seperti lumpuh, tidak berdaya. Anda merasa terbelenggu, terjebak dalam ketakutan itu, tidak mampu berbuat apa-apa. Untunglah, Tuhan menganugerahkan kita kemampuan untuk merubah pola pikir yang kurang tepat atau kurang benar tersebut. Yaitu suatu cara semacam memprogram ulang pikiran bawah sadar kita bahwa ketakutan itu bisa diubah. Anda bahkan bisa mengubah ketakutan menjadi daya dorong untuk energi keberanian. Jadi kalau istilahnya orang barat sana, jika Anda mendapat lemon, Anda bisa ubah menjadi lemonade. Jadi ketika Anda mendapat sesuatu yang buruk, Anda bisa ubah menjadi hal yang baik. Sebentar lagi saya akan ajak Anda menuju tempat kedamaian dan bertemu dengan the inner child Anda. Ketika nanti saya mengatakan ketakutanku saya akan beri jeda sebentar dan Anda mengisinya dengan hal yang menjadi ketakutan Anda. Saya ulangi ya. Ketika nanti saya mengatakan ketakutanku saya akan beri jeda waktu sebentar untuk Anda mengisi hal yang menjadi ketakutan Anda. Oke?
Oke, yuk siap-siap masuk ke tempat kedamaian dan menata ulang memori Anda yang berhubungan dengan ketakutan. Siap? Oh ya, bagi Anda yang belum tahu atau paham apa itu tempat kedamaian, Anda bisa buka video dengan judul Tempat Kedamaian yang seperti ini di channel ini juga. Atau kalau mau ya sekarang ikuti saja setiap langkahnya. Nanti selesai sesi ini Anda bisa lihat video tempat kedamaian dan kembali lagi putar video ini. Gampang kan? Sekarang silakan buat diri Anda senyaman mungkin, bebas dari gangguan apapun. Sebelumnya, silakan berdoa dulu agar Tuhan selalu menjaga dan melindungi Anda selama prosesi. Kalau sudah, silakan buat tubuh Anda sesantai mungkin, senyaman mungkin. Untuk membuat pikiran rileks, turunkan ritme nafas Anda dengan sengaja. Anda juga boleh menahan nafas beberapa saat sebelum dihembuskan dengan lembut dan perlahan. Lakukan beberapa kali dan itu akan membuat Anda jauh lebih nyaman. Setelah itu, biarkan tubuh Anda yang bernafas. Tidak usah diatur. Biarkan tubuh Anda bernafas secara alamiah. Fokuskan perhatian Anda pada udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Fokus pada nafas Anda. Anda tahu kapan dia masuk dan keluar. Bagaimana udara itu bersinggungan di rongga-rongga hidung Anda. Pendek kata, Anda fokus pada nafas Anda. Rileks saja. Lakukan dengan santai dan senyaman mungkin. Hal itu akan membuat Anda merasa tenang dan nyaman. Rileks, santai. Oke? Jika sudah merasa nyaman, sebarkan ke seluruh wajah. Mengalir kepala, ke seluruh kepala Anda. Kemudian ke leher. Kedua bahu. Kedua tangan. Hingga telapak dan jari-jari tangan Anda. Kemudian ke badan Anda. Seluruhnya. Terus ke kedua kaki Anda. Hingga telapak dan ujung jari-jari kaki Anda. Ketika Anda sudah mulai rileks, tubuh Anda menjadi sangat nyaman. Nafas Anda juga semakin lembut dan perlahan. Detak jantung Anda melambat. Dan Anda menyukai perasaan nyaman itu. Anda boleh sedikit tersenyum. Itu akan menambah rasa nyaman dan rileks. Nah, sekarang imajinasikan Anda sedang berjalan di sebuah lorong. Di ujung lorong itu terdapat sebuah pintu yang sedikit terbuka. Sehingga Anda dapat melihat cahaya yang masuk melalui celah pintu itu. Atau mungkin keluar ya, istilahnya keluar dari celah pintu itu. Menerangi lorong Anda. Berjalanlah dengan santai dan percaya diri. Itu adalah lorong yang sangat aman untuk Anda. Begitu sampai di ujung lorong, Anda hitung mundur 3, 2, 1 dan buka pintu itu lebar-lebar. Maka serta-merta ada kilauan cahaya yang hangat
menerpa wajah dan tubuh Anda. Nikmati saja siraman cahaya yang hangat itu. Setelah itu, mungkin Anda sila tutup mata. Ketika Anda membuka mata dan melangkahkan kaki, cahaya itu seketika menghilang. Ternyata Anda sudah mendapati diri Anda di tempat kedamaian. Yaitu tempat kedamaian Anda sendiri yang selama ini membuat Anda senang, nyaman, rileks, bahagia, bebas stres, dan tentu saja aman. Anda sangat menikmati setiap kali Anda datang ke tempat kedamaian Anda. Saya akan diam beberapa saat supaya Anda bisa menikmati tempat kedamaian Anda yang sudah Anda pilih itu. Oke, Anda bisa melihat sekeliling, rasakan udaranya. Jika ada tumbuh-tumbuhan, Anda bisa bahkan mencium harum aroma dedaunan. Jika itu juga berdekatan atau di pinggir pantai atau danau atau sungai, Anda bisa merasakan sejuknya dan segarnya air, udara yang menerpa kulit Anda. Apa saja, gunakan seluruh indera Anda untuk menikmati tempat kedamaian itu. Bila sudah cukup, carilah tempat duduk yang nyaman. Kemudian panggillah the inner child Anda, yaitu diri Anda yang sedang berada di rentang usia 3 hingga 7 tahun, yang sudah bisa diajak omong. Terserah ya, yang muncul di benak Anda yang usia berapa. Perhatikan saat dia datang kepada Anda. Panggillah namanya. Itu biasanya nama panggilan sayang ketika Anda waktu kecil. Oke? Kemudian ajak dia duduk di samping Anda atau bahkan di pangkuan Anda. Peluklah dengan lembut, dengan sangat penuh kasih sayang, dengan kerinduan. Dia adalah cinta Anda. Sambil mengusap salah satu punggung tangannya, atau kepalanya, atau mungkin juga punggungnya saja, ucapkan kata-kata berikut ini dengan lembut dan penuh kasih. Saya akan menandai dengan denting ini. Ketika semua ungkapan atau ucapan sudah selesai, dan Anda mulai memvisualisasikan versi terbaik dari diri Anda yang selama ini Anda impikan. Hai, terima kasih telah menjadi bagian dari diriku sejak penciptaanku hingga sekarang. Ketahuilah, aku menyayangimu. Aku mengasihimu. Aku mencintaimu apa adanya dengan sepenuh jiwaku. Maafkanlah aku. Aku sungguh-sungguh minta maaf atas semua memori buruk apapun yang kuciptakan dan kuterima, baik secara sengaja atau tidak, yang aku ingat atau tidak, yang aku ketahui atau tidak, yang semuanya kini tersimpan di dalam memori. Ada satu memori buruk atau trauma beserta emosi yang menyertainya yang sekarang termanifestasi sebagai ketakutanku akan ketakutan itu telah menghambat kebahagiaanku dan membuatku tidak berdaya. Kini, aku memilih untuk selamanya bebas dan lepas dari jeratan ketakutan akan. Untuk itu, lepaskanlah. Karena aku sekarang memilih menjadi pribadi yang lebih bahagia, bersemangat, dan berdaya. Walau ketakutanku akan mungkin masih kuingat, namun tidak lagi mempengaruhi emosi dan pikiranku. Aku memutuskan untuk jauh lebih kuat dan tegar.
Terus terang, aku tidak tahu dari mana dan faktor apa yang membentuk ketakutan itu. Namun, kau tahu sepenuhnya. Maka, aku izinkan engkau untuk melepaskannya. Lepaskanlah. 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 Aku percaya setiap hari energi ketakutanku akan menjadi semakin lemah dan sebagai gantinya aku menjadi semakin tegar, tenang, dan bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. Setiap hari aku menjadi semakin tegar, tenang, dan bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. Terima kasih. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Terima kasih untuk proses pembersihan ini. Terima kasih. Aku selalu menyayangimu apa adanya dan seutuhnya. Sahabat, sebentar lagi saya akan diam beberapa saat, memberi Anda kesempatan untuk sendiri. Imajinasikanlah diri Anda yang sudah lepas dari ketakutan itu. Anda melihat diri Anda yang baru, melihat Anda yang mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan sangat sehat, tenang, berani, bijaksana, dan penuh percaya diri. Rasakan semua rasa itu. Nikmatilah. Dan ingat untuk selalu bersyukur bahwa Anda bisa menjadi versi terbaik diri Anda yang selama ini Anda idam-idamkan. Sudah cukup ya sobat? Sebelumnya, ucapkan terima kasih kepada The Inner Child Anda atas kerjasamanya dan kesediaannya melepas segala reaksi buruk dari memori ketakutan itu. Ucapkan terima kasih juga kepada Tuhan yang selalu mencintai, melindungi, menuntun, dan menjaga Anda. Anda ingatkan, ketika datang ke tempat kedamaian ini, Anda melalui sebuah pintu dari sebuah lorong. Sekarang kembalilah ke pintu lorong tersebut. Tiba-tiba saja Anda sudah di depan pintu lorong itu. Sebentar lagi saya akan dengan cepat menghitung mundur 3, 2, 1 dan dalam hitungan ke-1 Anda membuka pintunya. Siap? Oke. 3, 2, 1. Buka pintunya. Dan kilauan cahaya langsung menerpa Anda. Lalui cahaya itu. Dan abrakadabra, Anda sudah kembali ke ruangan di mana Anda berada sekarang ini. Bukalah mata Anda pelan-pelan. Seperti biasa, jika Anda masih atau akan melakukan aktivitas lain setelah sesi ini, Anda beri waktu sebentar ya, kemudian baru bergerak berdiri atau kemudian melakukan peregangan atau sebagainya. Minum air putih dulu baru melakukan aktivitas Anda.
Dan bila Anda tidak memiliki rencana atau jadwal lain, dan Anda saat ini masih mengantuk, teruskan saja tidur, dan Anda akan tidur dengan sangat tenang, nyenyak, dan nanti pasti ketika bangun akan lebih sehat, bahagia, dan segar. Oke? Selamat melanjutkan aktivitas Anda, apapun yang Anda pilih. Gimana, enak kan? Oke, saya sarankan Anda untuk melakukan pembersihan ini beberapa kali hingga Anda merasa nyaman, tenang, lega, tentu saja rasanya plong gitu ya, dan bahagia. Caranya bagaimana? Cek di dalam batin Anda kalau sudah terasa nyaman dan menyadari bahwa ketakutan itu bukan lagi berupa ketakutan, namun hanya sebatas informasi untuk kewaspadaan saja. Jadi setiap kali Anda ingat tentang hal itu yang sebelumnya membuat Anda takut, tidak lagi mempengaruhi emosi atau suasana hati Anda. Pikiran bawah sadar Anda telah mengubahnya menjadi sama seperti informasi-informasi lain untuk menambah kebijaksanaan Anda. Oke?